Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita GWS Entertainment. Kita saat ini sedang berada di kawasan Glintung Water Street atau bisa disebut GWS yang berada di kawasan RW 05 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Dan saat ini saya sedang berada bersama Bapak Ageng selaku Ketua Pok Darwis dari Glintung Water Street. Gimana kabarnya Pak Ageng? Alhamdulillah, Mas Indra ya, baik, dan juga suasana yang enak ini kita bisa berbincang-bincang. Kalau kita sih di Glintung ya memang masyarakat di Glintung, insya Allah semuanya dalam kondisi baik. Alhamdulillah. Untuk saya dapat informasi nih Pak dari teman-teman Glintung Water itu adalah salah satu kampung tematik di Kota Malang. Nah, itu gimana ceritanya Pak? Kalau kita bercerita tentang Glintung, nah, Glintung itu memang ada beberapa kampung yang yang tematik sebenarnya. Nah, di Glintung itu terbagi menjadi 6 RW. Nah, di 6 RW itu hampir semuanya itu mempunyai kampung tematik. Kalau di sini kebetulan yang Mas Indra sampaikan tadi, kebetulan di sini adalah GWS Glintung Water Street, RW 5 kebetulan, dan Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, yang jelas kan seperti itu. Jadi istilahnya Glintung Water Street. Kenapa kok disebut Glintung Water Street? Kalau Glintung sendiri itu kan kalau di tempat RW 5 ini kebetulan tempatnya air. Dari tempatnya air sehingga dari teman-teman memberikan nama yaitu Glintung Water Street, yang katanya itu jalannya air. Karena apa? Karena di sini memang tempatnya air. Nah, itu yang ada di tempat kita di Glintung di RW 05 Kelurahan Purwantoro. Jadi kalau untuk keunggulannya sendiri apa Pak? Nah, kalau keunggulan, nah dengan adanya nama jalannya air tadi, jalannya air Glintung Water Street atau Glintung jalannya air, karena memang di tempat kita ini mempunyai suatu permasalahan sebenarnya pada saat itu, bahwa tempat kita itu adalah tempat banjir atau genangan air, sehingga dalam menyelesaikan itu kita harus mempunyai suatu strategi. Nah, strategi itu bagaimana supaya Glintung itu bisa terbebas dari genangan air atau banjir. Nah, makanya kenapa ada nama Glintung Water Street atau GWS, karena ada suatu permasalahan, dan ternyata di permasalahan itu ada satu potensinya. Nah, potensinya itulah yang akan bisa membangun untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kalau untuk kampung GWS-nya sendiri punya keunggulan untuk program-programnya apa saja? Ya, kalau program dan unggulan, katakan tadi sudah kita namakan jalannya air, berarti permasalahan yang ada di tempat itu sebenarnya air kan, gitu. Nah, pada saat kita menggali potensi yang ada di Glintung Water Street atau di Glintung RW 05 atau Glintung Gang 1 itu, memanfaatkan potensi itu, air itu masalah, tapi juga ada potensinya. Dengan apa? Dengan mengolah air itu sendiri. Bisa dibuat pertanian, bisa dibuat perikanan, dan juga bisa dibuat peternakan. Jadi air itu walaupun masalah tapi potensi. Nah, itu yang kita angkat dari keunggulan. Kalau kita mengatakan masalahnya apa? Air. Keunggulannya apa? Air. Dari air itu di tempat kita sebenarnya permasalahan yang bisa membuat potensi untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, seperti perikanan tadi, pertanian, tadi ada peternakan, seperti itu. Dan ini Pak Gigi, ya penasaran idenya dari mana kok sampai ada kampung GWS ini? Nah, kalau ide sih karena kita berpikiran bersama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tempat kita adalah genangan air atau banjir tadi. Hanya kita kan mencari permasalahan tidak satu orang, tidak ketua RW, tidak ketua RT, tapi masyarakat bersamalah kita ajak berbicara,
kita ajak berkoordinasi untuk pemetaan permasalahan apa dan kondisinya apa. Nah, dengan strategi itulah bersama-sama masyarakat kita mempunyai satu pikiran, yang penting satu tujuan, menyelesaikan permasalahan. Dan ini Pak Ageng, dengan saya lihat di background di belakang ini artinya apa Pak? Nah, kalau di belakang ini namanya urban farming, tadi sudah kami katakan bahwa salah satu potensi air itu adalah untuk pertanian. Yang namanya urban farming itu adalah pertanian perkotaan. Nah, pertanian perkotaan. Nah, dengan adanya potensi air tadi, kita mencoba untuk potensinya itu ada di urban farming menurut kami karena di tempat kota ada potensi yang bisa digunakan adalah apa? Urban farming tadi, pertanian perkotaan. Sedangkan urban farming itu sendiri, yang pertama yang namanya pertanian tadi, bahwa itu terdiri dari pertanian itu sendiri, karena di pertanian itu ada bidang pertanian itu sendiri, ada bidang perikanan dan juga ada bidang peternakan. Nah, di pertanian itu ada pertanian itu sendiri, perikanan dan peternakan. Nah, namanya urban farming berarti ada di sana ada perikanannya, ada pertaniannya, juga ada peternakannya. Nah, itu yang dinamakan urban farming yang sesungguhnya. Tidak pertanian aja. Mungkin kalau di tempat lain hanya pertanian aja, tapi karena kita banyak air itu bisa kita gunakan, kita buat potensi untuk perikanan, juga peternakannya. Nanti lengkap. Pertanian perkotaan itu ini urban farming yang ada di GWS. Jadi kalau ini ada beberapa urban farming, ada ini urban farming juga, yang satu gimana Pak? Nah, awal itu kita melakukan kegiatan urban farming itu ada di Balai RW, sekitar Balai RW. Kita Balai RW itu ada drainase untuk apa ya, untuk aliran air, tetapi itu kita manfaatkan untuk perikanan. Nah, setelah di Balai RW itu kita gunakan seperti itu, yang kita namakan urban farming awal, jadi akhirnya kita mempunyai suatu ide. Setelah pengembangan di Balai RW, ternyata di tempat ini kebetulan ada tanah kosong punya warga yang bisa kita gunakan. Nah, di Balai RW urban farming satu, kita namakan urban farming satu karena di sini ada lagi, kita buka lagi berarti urban farming 2. Nah, mungkin nanti kalau di RT yang lainnya ada lagi, kita bisa menyebutkan urban farming 3. Tapi memang benar-benar di RW 05 itu semuanya adalah urban farming. Berarti yang 3 ini masih terkonsep Pak? Iya, nah, jadi nah ini tadi awal tadi kita sudah mempunyai suatu kegiatan atau sesuatu pemetaan. Nah, pemetaan itu perencanaan. Akhirnya setelah kita memetakan, kita mempunyai suatu perencanaan. Perencanaan itu harus dikonsep. Konsepnya itu akan jadi apa sih di Glendung ini? Apakah itu hanya pertanian saja, misalnya nandur sayur kan, ternak sudah, apa seperti itu, atau memang di tempat kita itu konsepnya adalah tempat pembelajaran atau edukasi kepada wilayah lain, biar masuk ke kita dan kita bisa menularkan ilmu yang ada di tempat kita, mungkin bisa diterapkan di tempat yang lain. Itu selama kita menerapkan untuk mengedukasi masyarakat, itu sudah ada untuk masyarakat yang mulai mau tahu lindung wasit itu seperti apa, atau ada kunjungan seperti apa gitu? Iya, kalau kita sudah membuka suatu edukasi, berarti di masyarakat itu sudah paham tentang urban farming. Jadi kalau di sini strateginya bapak-bapak, ibu-ibu PKK, pemuda dan pemudi atau karang taruna harus bisa bekerja sama, yang akhirnya menjadi paham tentang wilayah ini memang wilayah urban farming. Nah, kalau sudah seperti itu, bisa kita sampaikan ke masyarakat luar dengan media elektronik atau media, kalau kita sih sekarang usumnya Facebook misalnya, WA misalnya, itu akan dibaca dengan teman-teman kita yang ada di wilayah Malang misalnya. Itu kalau dia tertarik, RW lain tertarik,
kelurahan lain tertarik, maka dia akan datang ke sini. Kita berdiskusi, berkoordinasi apa ya, tentang penataan wilayah, kan tentang penataan wilayah. Itu sudah dinamakan suatu edukasi pembelajaran. Nah, itu yang memang kita harapkan supaya pada saat kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan, orang lain atau wilayah lain juga akan bisa meniru ataupun menambah ide sehingga kita akan terus berkembang. Ini kalau untuk prosesnya, kendala atau prosesnya itu bagaimana? Kalau proses sih awal tadi ya, secara apa namanya, secara konsep kita sudah mempunyai suatu konsep, masyarakat sudah mengerti tentang kampungnya, maka kita harus membuat suatu perencanaan. Proses apa namanya, masuk tadi perencanaan, rencananya dibuat apa. Nah, setelah perencanaan itu kita diskusikan bersama tentang kedepannya itu bagaimana, maka kita akan memetakan mana-mana permasalahan, mana-mana potensi, dan mana-mana yang didahulukan. Nah, itu kan ada suatu namanya itu apa namanya yang ditamakan istilahnya prioritas. Nah, prioritas itu, jadi kita harus punya prioritas. Setelah perencanaan pemetaan, maka kita perlu adanya suatu koordinir. Tapi harus ada suatu lembaganya. Sehingga setelah ada suatu lembaganya, berarti di sana akan ada bidang-bidang yang akan menjalankan konsep tadi, perencanaan tadi. Setelah ada lembaganya, maka perlu kita akan melakukan suatu koordinir. Tapi ada suatu sambung antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Setelah itu sudah paham semuanya, maka pelaksanaan apa yang kita laksanakan tadi sesuai dengan perencanaan tadi. Kalau tanya bagaimana kita laksanakan. Setelah kita laksanakan, harus ada suatu evaluasi. Nah, evaluasi itu untuk apa? Untuk kedepannya akan lebih baik, karena pada saat kita mengevaluasi mana yang kurang pasti akan dibenahi, mana yang belum akan kita lanjutkan. Kalau untuk Lintong Water sendiri, untuk potensi untuk menjadi contoh buat kampung-kampung lain, itu bisa dicontohkan seperti apa? Nah, kalau itu kebetulan di tempat kita itu tadi yang sudah kita sampaikan, keunggulan kita pada saat tahun 2016 insya Allah itu kita membuat drainase. Jadi kita akan membuat saluran air sehingga air itu akan lebih mudah mengalir dan juga sebagai penampungan air pada saat air di jalan yang tadi kita sampaikan bahwa genangan air yang di jalan itu bisa masuk ke sini. Nah, di sini inilah kita buat perikanan, di atasnya kita buat pertanian. Nah, di sini menjadi suatu daya tarik bahwa drainase itu ternyata bisa digunakan untuk yang menghasilkan. Untuk yang menghasilkan juga perikanan pertanian. Unggulan apa? Unggulannya pengolahan nantinya. Pertama kita bisa menjual ikan yang kita harapkan tadi, bahwa kalau cari ikan boleh iwak nang di Litung, di GWS itu Waterstreet kan gitu kan. Dan kalau mencari pertanian misalnya sawi-sawi apa namanya itu, istilahnya tanaman sayur. Nah, sayur mayur itu ada di sini juga. Kita bisa buat hidroponiknya. Tadi di bawahnya itu adalah sungai atau drainase yang ada airnya mengalir, tapi ada penampungan juga yang kita buat nanti untuk atasnya untuk hidroponik pertanian. Pengolahan yang diunggulkan adalah pengolahan ikannya tadi. Ikannya kita olah. Kalau kita jual ikan, ada memang yang dijual misalnya 1 kilo berapa, seperti pasar kita juga akan kalah dengan pasar, tapi dengan
dengan konsep tadi, dengan pernyataan kita bahwa kita tidak menjual ikan per kilo tapi olahan ikan, olahan sayur gitu. Jadi dibentuk kayak UMKM-nya warga sini sendiri. Betul, UMKM nanti arahnya ke sana. Iya. Tapi yang jelas masyarakat sini, ibu-ibu ataupun teman-teman dari pemuda harus paham itu. Iya. Nah itu. Kalau untuk pesan-pesan untuk misalkan dari viewer atau subscriber kita, kalau misalkan untuk menjadi wilayahnya, untuk diedukasi untuk bisa jadi seperti ini tuh, pesan-pesan dan kesannya apa? Nah, yang jelas pengalaman kita untuk membangun suatu kampung, jangan pernah kita itu menyerah, bergerak dulu, baru nanti akan ada ada suatu daya tarik sehingga masyarakat akan datang. Kalau kita tidak bergerak dulu, yang dibuat percontohan mana? Nah, dengan adanya suatu gerakan bersama, dengan gotong royong, dengan kebersamaan antara bapak, ibu dan teman-teman pemuda, itulah yang akan bisa menjadi wilayah itu menjadi wilayah yang baik, kondusif, nyaman dan aman. Jadi siapapun di kampung manapun, kalau tidak ada suatu gerakan untuk membangun kampung sendiri, tidak akan pernah ada. Jadi kalau nggak solid nggak bisa gitu. Kesulitan kita. Nanti kalau tidak sulit, akhirnya jadi kelompok-kelompok, jadi jadi punya individu malian. Nah itu kalau orang kalau satu rumah, tapi satu kawasan, berarti semuanya harus bersama-sama. Dasarnya harus kompak gitu. Harus kompak. Yang sebelumnya saya terima kasih Bang untuk pemirsa. Ini tadi percakapan kita di kampung BWS, kita berada di kampung ini untuk mengedukasi dan bisa mengetahui seperti apa GWS sebenarnya, dan mungkin bisa untuk meniru atau untuk bisa dicontoh. Itu terima kasih untuk Bapak Ageng sudah memberikan pengalamannya selama menjadi ketua Pok Darwis di Lintung Waterstreet ini. Semoga bisa dicontoh atau ditiru oleh kampung-kampung lain atau RW lain. Saya terima kasih sekali Pak Ageng sudah bisa menyempatkan waktu untuk kita berbincang santai di sini. Dan untuk pemirsa, jangan lupa subscribe-nya dan like agar kita bisa berbincang lagi di video-video lanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.